kembali dengan kami di obrolan santai Suara Nahdien yang saat ini didukung oleh NU Lanjisnu Kabupaten Kudus. Kali ini sah. Ya, bacakan ke NU ya. Lanjisnu Kabupaten Kudus gitu ya. Oke kawan-kawan, siang ini kita akan ngobrol apa ini? Bersama saya, Cak Eros dulu. Ini saya Mas Farid ya. Mas Farid gitu ya. Ya. Kita mau ngobrol apa ini Mas? Ini tentang ini kepenulisan Ramadan. Penulisan teman. Itu kok itu menurun apa ya yang menjadi penyebab. Ya. Ya. Ini menarik ya. Jadi tontonan yang menarik dari Mas Farid ini, jadi ternyata walaupun sudah ada kontribusi positif di Ramadan ini ya, di konten-konten di dunia maya melalui tayangan live gitu ya, live streaming gitu, dari berbagai kajian kitab-kitab salaf, termasuk kajian apapun ya, baik hikmah Ramadan atau apapun dah. Cuman ternyata bagi Mas Farid itu belum cukup ya, ya barangkali emang ini ya. Ada hal yang emang perlu disikapi. Ternyata orang kalau membuka YouTube dan sebagainya itu juga butuh kuota banyak itu kan. Berbeda ketika kemudian membuka dengan narasi. Nah, maka kemudian menarasikan kajian-kajian online itu juga penting untuk kemudian dipublikasikan melalui situs-situs yang ada. Syukur kalau punya situs sendiri. Kalau tidak atau belum punya situs, bisa berjejaring dengan mereka yang sudah punya. Taruhlah ada Suara Nahdien ya, suaranahdien.com. Ini enggak. Ini real aja. Suaranahdien.com itu bisa menjadi mitra untuk mempublikasikan ini ya, narasi dari kajian-kajian keislaman yang banyak digelar saat Ramadan ini. Nah, itu. Kemudian ada NU online juga, terus apa lagi kira-kira? Islami.co. Nah, Islami.co, terus banyak lah, ada Pro ID, ada Pesantren ID gitu kan. Banyak. Itu yang kita harapkan. Jadi, nah itu seperti apa harusnya? Ya, itu sih sebenarnya bisa dilakukan. Cuman persoalannya itu kan satu SDM gitu kan, ada nggak kemudian mengambil peran di situ gitu kan. Nah, sebenarnya di santri itu banyaklah kawan-kawan kita yang bisa kemudian membuat ikhtisar gitu. Iya, ikhtisar dari kajian itu dan kemudian diedit sedikit, kemudian dipublikasikan. Ya memang harus berjejaring. Kita nggak bisa kalau misalnya memang kerja sendiri. Soalnya alhamdulillah ini juga banyak yang support juga kawan-kawan, banyak kawan yang kemudian jadi kontributor di berbagai daerah itu, ada dari Boyolali, ada dari Bekasi, ada dari Jakarta, Pati, Surabaya, Malang, terus dari Semarang, PCN Tiongkok, dan lain sebagainya. Kemarin juga dari UK, Ya kemarin sudah ada ini ya, kajian online bersama kawan Munawir Aziz ya. Dari PCI NU UK, dari Inggris gitu kan, di Britania gitu. Nah, saya pikir menarik itu kan. Oke. Kembali ke soal tadi ya, SDM. SDM. Sebenarnya nggak cuma SDM, ada yang mau mengalah untuk menarasikan itu. Pertama adalah mentranskrip dulu, kemudian mengedit. Nah, itu yang penting. Nah, itu yang harus disadarkan. Kira-kira ada nggak yang mengambil peran-peran itu gitu kan? Jadi mungkin gini mas, masalahnya itu kadang mereka mau gitu ya, mau mempublikasikan ikhtisar-ikhtisarnya di percakapan, tetapi tidak tahu caranya. Atau kalau tidak tahu caranya ya mereka bingung memulainya itu dari mana. Nah ini mungkin ada sedikit tips gitu, memulai pencatatan yang baik untuk sebuah artikel ringkasan ngaji itu kayak bisa. Jadi kalau emang mau simple ya tidak harus semuanya kemudian dipublikasikan, tapi cukup diambil poin-poin pentingnya aja ya, diambil poin-poin pentingnya, kemudian saya pikir yang emang benar-benar masyarakat butuh. Misalnya ada nggak cuma dari kitabnya aja, dari lontaran-lontaran atau keterangan dari Pak Kiai itu kadang jadi menarik gitu kan. Jadi misalnya ada misalnya santri itu harus mandiri dan sebagainya. Saya pikir kadang-kadang ketemu kok itu hal yang menarik dari keterangan Kiai itu. Jadi itu yang memang harus, dan itu membutuhkan nggak sekedar konsentrasi terus kejelian, tapi emang mau mendengarkan dengan baik-baik.
tidak harus semua itu ditulis gitu kan. Tidak harus. Artinya kan apa yang sering diungkapkan dalam ceramah itu atau apa yang sering diungkapkan dalam kajian itulah yang bisa jadi fokus. Poin-poin menarik. Ya, itu bersyukur lagi ada yang baru itu kan, ada sesuatu yang baru sesuai dengan kekinian. Ya, itu juga menjadi jadi disuarakan nanti ini tuh teman-teman. Seringkali tulisan ini malah jadi kan? Oh iya, sorry. Enggak berbagi pengalaman. Oke. Jadi disuarakan nanti itu teman-teman. Kita sering mengiktisari gitu ya pengajian-pengajian yang digelar oleh para masyaikh, para kiai kita yang sering itu ya seperti di darusan umum yang hari-hari ini itu, karena itu memang ternyata banyak yang membutuhkan gitu. Dimana tidak orang itu kalau nonton YouTube dia itu juga mestinya selain banyak kuota tadi ya pakai wifi saya bisa ya. Tapi kan menunggu keterangan inti itu yang kadang orang itu malas nunggu ceramah mendengarkan sekitar 1 jam gitu ya. Padahal mungkin keterangannya ya yang inti paling beberapa kan gitu. Nah itu yang menjadi yang dicari gitu oleh banyak masyarakat. Mungkin maksud inti di sini itu sesuatu yang mungkin agak ada kebaruan-kebaruan. Iya. Gitu. Jadi misalnya kiai terus mengulas apa soal kalau ada taklim misalnya, terus bagaimana santri itu harus mengaji dengan baik, dan satu standar dan sebagainya untuk zaman itu. Kemudian mungkin ada petupan yang menarik. Nah itu yang harus ditulis. Yang baru itu loh. Kalau kemudian hanya ada KAI cerdas, dan sebagainya itu kan itu sudah banyak yang menjelaskan. Cuman biasanya pasti dia itu punya ini ya sesuatu yang menarik untuk disampaikan. Karena pengalaman beliau itu kan luar biasa yang pertama. Yang kedua, bacaan beliau itu yang sudah sekian tahun, puluhan tahun itu saya pikir menjadi sangat menjadi sesuatu yang sangat luar biasa lah untuk kita. Dan itu kadang muncul kalau di pengajian, kajian ini terus belum tentu kalau pas ngajar. Nah, yang ketiga masih ada lagi sebenarnya adalah karena seiring dengan proses pendewasaan yang sangat panjang itu saya pikir menjadi kearifannya itu menjadi menarik ya. Jadi perenungan yang tidak mungkin didapatkan oleh orang lain, ya itu dapat. Terus akhirnya disampaikan ke publik. Kadang juga masalah-masalah yang sangat besar itu dialami oleh publik. Itu terkadang sudah terjawab hanya dengan satu perenungan dari seorang tokoh ulama itu tadi ya kan. Nah itu loh yang harusnya patut untuk dicatat terus dipublikasikan supaya memang dunia literasi ini juga selain penuh inspirasi saat ini harus menginspirasi gitu ya, harus menginspirasi gitu daripada malah cari masalah jadi gitu bikin sensasi yang nggak jelas. Itu jangan sampai kayak gitu. Memang dunia santri kalau toh kemarin itu sudah disibukkan dengan menjawabi seluruh pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kan. Hari ini momentum untuk menginspirasi itu tadi. Jadi yang kemarin ya wes lah, biarkan terpendam. Sekarang dipenuhi oleh tulisan-tulisan yang menginspirasi supaya membangun semangat pasca nanti setelah kita lewat dari pandemi kan. Dan saya pikir setelah pandemi itu kemudian kita tidak berhenti gitu kan. Tapi seperti literasi itu harus tetap dipegang. Nyala api literasi itu harus tetap dijalankan gitu. Jadi seperti itu kira-kira gitu. Nah ini kan tadi ya masih tentang literasi, masih juga tentang kepenulisan di Ramadan. Saya itu adalah beberapa teman itu yang tanya bagaimana sih cara mengawali tulisan yang baik. Nah tapi kan belum sempat jawabnya. Saya kasih contoh konkret gitu. Ini Mas Farid dulu ini yang harus jawab. Yang kemarin habis ada pelatihan sama Google Lab atau apa itu. Ya, ini Mas Farid dulu nih yang harus jawab ini ya. Masa aku? Ayo Mas Farid dulu. Ya. Google Lab inisiatif ya kemarin itu ya. Ya, ada itu. Ini menjawab pertanyaan saya sendiri. Iya. Nanti saya tinggal menambah aja. Oke lah. Ini semacam ujian skripsi gitu. Jadi saya slogan.
terlebih dari ujian skripsi sebenarnya. Gitu, ya. Iya. Karena kamu ujiannya cuma sebentar. Iya. Jadi untuk memulai tulisan yang baik, saya kira itu bisa dimulai dari kalimat yang paling diingat, gitu. Kalimat yang paling dikenang pada saat pengajian itu berlangsungkan gitu ya. Misalnya nih kemarin pas transkrip di jurusan umum Menara itu kan ada salah satu ya beliau Gus-Dana itu bilang bahwa ahli Al-Quran atau orang yang berstatus Al-Quran itu memiliki 4 keistimewaan. Nah itu yang kebetulan sangat melekat di benak saya. Kemudian itu yang saya jadikan tulisan untuk saya lanjutkan loh. Nah kan hanya saja memang butuh ini ya semacam ketelitian mencari. Jadi tema-tema yang masih berkaitan dengan apa tadi 4 manfaat yang didapat oleh harapan harus Al-Quran itu yang harus jeli, karena kadang kan penyampaian para beliau itu ya memang lompat-lompat ya itu ya wajar karena untuk memahamkan masyarakat ya kadang ada selingan canda, selingan nyawa. Nah, itu loh selanjutnya apa itu kita memang harus itu sih. Terus ada lagi kalau pas memang benar tadi kata mutiara, nah itu paling suka saya. Jadi untuk kata mutiara itu mesti saya sisipkan di dalam tulisan supaya ini orang pembaca itu ya lebih meresapi. Jadi dari situ dan usahakan kata mutiara itu dibuat semirip mungkin sebagaimana yang diucapkan oleh narasumber yang tersebut. Ya supaya nih masyarakat atau yang membaca ya benar-benar oh iya ini khas dari Pak Yai tersebut. Misalnya berbalik. Nah itu perkembangannya nanti bisa dibikin kuat-kuat gitu, atau mutiara hikmah dari para ulama atau kiai. Dan itu menarik karena orang itu kalau mau mencari mutiara hikmah di satu buku itu paling ketemu ini ya. Jadi misalnya saya nyari quote-quote di banyak buku itu kan, ulama-ulama Nusantara itu satu buku ada yang cuma ketemu 1, ada yang 4, nggak banyak sebenarnya. Dan itu kalau misalnya dikumpul ya sangat dahsyat. Jadi orang-orang itu menjadi langsung mendapatkan saripatinya dari buku yang dibaca. Nah sama dengan ketika Pak Kiai itu kemudian di pengajian gitu kan, kalau ada kemudian yang menghasilkan saripati yang disampaikan Kiai itu ya bisa luar biasa. Nah jeli yang disampaikan Mas Farid itu adalah kecerdasan seorang penulis itu untuk kemudian merangkum dari berbagai hal yang emang saling terkait itu, dan itu kadang kemudian tidak runtuh gitu. Nah itu makanya butuh kesabaran. Jadi selain jeli atau cerdas itu memang sabar itu lah istilah sabar. Nah kalau saya sih dulu mikirnya gini ya, awal-awal untuk mencoba untuk mentransfer pengajian itu kan ya ini sih pemikiran saya sendiri bahwa sebenarnya manusia itu memiliki ini ya nalar kenabian dan kerasulan. Jadi salah. Iya, nalar salah gitu. Jadi ada orang-orang yang memang tipikal itu sebagai nabi kan seperti yang kita ketahui pengertiannya kan itu ya menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Ya kan kalau rasul menerima wahyu atau ilham untuk sampaikan kepada orang lainnya. Teman-teman yang memang harus itu tadi memiliki risalah nalar kerasulan dalam artian itu tetap penting ya. Jadi jangan mendeklamasikan diri sebagai rasul tetapi apa yang saya dapat itu kalau bisa mungkin saya sampaikan dengan sebaik mungkin gitu. Itu sebenarnya penyambung lidah aja. Penyambung lidah aja. Karena yang balighu anni walau ayat itu kan kiainya. Nah, karena kiai tidak mencatat, maka emang harus ada yang mencatatnya untuk kemudian mempublikasikan. Dan itu hampir mirip itu ya seperti yang dulu pernah diceritakan oleh jenengan itu kan yang mana Imam Syafi'i itu. Beliau Imam Syafi'i itu kan konon juga memiliki santri yang memang khusus untuk menulis kan. Jadi memang para kiai sekarang harus
emang harus ada santri-santri atau siapapun yang kemudian memperhatikan kiai, membantu beliau-beliau itu untuk apa ya, mencatat hasil pemikiran-pemikirannya untuk kemudian diteruskan kepada para masyarakat. Dengan itulah nanti pemikiran ulama atau kiai itu akan menjadi abadi gitu. Abadi, kekal, dan ikut menyumbangkan pemikiran itu bagi peradaban dunia. Saya pikir seperti itu. Apalagi ulama Nusantara ya, yang khas apa budayanya, terus caranya itu berhubungan dengan masyarakat, itu kan harus dibumingkan yang hari-hari ini dunia sedang gimana ya. Nah, catatannya bukan berarti Pak Kiai itu nggak bisa nulis ya, tapi beliau itu memang waktunya yang sangat terbatas, melayani masyarakat, melayani umat itu, sehingga memang harus ada orang yang mendampingi beliau dalam tanda kutip, mengawal untuk apa, menuliskan pemikiran itu tadi. Dan kadang juga itu menjadi teman diskusi kan ya, artinya ya gimana ya, kadang itu saya sendiri pun itu kalau punya pikiran tapi tidak ada teman untuk mengungkapkan atau menjaga ngobrol gitu, itu kan malah jadi gimana, malah menjadikan beban gitu. Artinya kalau toh ada banyak santri atau beberapa santri yang menemani kiai, terus jagung dalam arti ya tetap ada etika dan lain sebagainya, terus nanti dicatat, terus dipublikasikan, itu akan menjadi semangat tersendiri bagi dia. Jadi dia tidak terkesan dimanfaatkan gitu loh. Dan yang menarik sebenarnya kalau ada yang apa, mau mengambil peran-peran itu adalah santri yang dalam tanda kutip menjadi pengawal kiai untuk menuliskan pemikiran-pemikirannya itu bisa tahu lebih dulu daripada kita atau masyarakat yang lain. Saya pikir itu ya Mas Farid. Poinnya adalah ini adalah momentum untuk menyadarkan kita semua, terutama kalangan santri, untuk mengambil peran-peran dalam pengembangan literasi di tanah air ini. Jangan cukup instan. Tidak cukup dengan YouTube. Ya, tidak cukup dengan YouTube, dengan medsos. Ya audio visual lah yang itu. Narasi itu tetap penting. Bagaimanapun juga itu ya baguslah untuk melatih otak, apa, pola pikir, melatih ini ya. Konon kan orang yang apa bisa menulis atau pandai menulis itu sudah mesti dalam penalarannya lebih sehat daripada yang hanya mendengarkan ataupun hanya semoga ya, semoga tidak cepat tua kita. Amin. Tidak bisa. Iya. Gitu ya Mas Farid ya. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Enduker Lasisnu Kabupaten Kudus atas supportnya. Semoga obrolan santai siang ini bersama seorang Jin dari saya Cak Eros sama Mas Farid. Terima kasih atas atensinya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berpuasa. Kan kantor ya teman-teman. Iya.